Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di malam ke-26. Betul ya? Mudah-mudahan lebarannya bareng. Nanti kalau nggak bareng, saya jajak pesan kereta sama maju. Jamaah sekalian rahimahullah, saya sampaikan satu pesan dari Imam Ahmad kepada putranya yang bernama Abdullah. Abdullah datang kepada ayahnya dan mengatakan, ya abadi ausili, wahai ayahku, berilah aku pesan atau wasiat. Imam Ahmad mengatakan, ya bunayya innil khaira fa innaka la tazalu fi khairin ma tamdi al khaira. Wahai anakku, banyaklah berniat kebaikan karena engkau selalu dalam kebaikan selama engkau berniat kebaikan. Jamaah sekalian rahimahullah, lintasan hati kita itu kadang positif, kadang negatif. Kadang dibisiki oleh setan, kadang dibisikin oleh malaikat. Mana yang lebih kuat potensinya, itu yang kita lakukan. Maka jemaah sekalian rahimahullah, pentingnya kita agar bisa mengendalikan niat itu untuk hal-hal yang baik. Amal yang besar itu bisa menjadi kecil gara-gara niatnya yang salah. Niat yang kecil bisa menjadi pahala yang besar kalau dia itu tepat sasaran. Artinya yang kelihatannya dianggap kecil itu bisa menjadi besar karena niat-niat yang dipasang. Kata para ulama, kita ini adalah jualan dengan Allah. Allah itu menyediakan surga dijual kepada manusia dengan amal soleh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka dan harta mereka ditukar dengan surga. Jadi kita berbisnis dengan Allah. Salah satu supaya kita ini untungnya semakin besar, banyaklah berniat kebaikan. Dalam satu amalan, misalnya masuk masjid, ada orang yang pahalanya itu sedikit karena dipaksa oleh orang lain, kamu masjid sana daripada di rumah. Untuk tarawih dia terpaksa sholat tarawih dalam kondisi yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tapi ada yang datang ke masjid dengan niat yang luar biasa. Dia masuk masjid niatnya etika.
uang untuk didonasikan ke masjid GSI atau niat yang lain, niatnya tinggal memasak, ingin tadarus nanti. Jamaah sekalian, tadarus sendiri kalau malas berjamaah. Tadarus berjamaah menurut Imam Nawawi ada 4 yang dibolehkan. Jadi tadarus jamaah itu macam-macam, Pak. Ada tadarus jamaah itu bergantian membaca, ada yang bareng-bareng membaca. Ada 4 jenisnya. Yang pertama, tadarusnya suaranya satu, baca semua. Ini kalau dalam madzhab Syafi'i itu boleh. Tapi di dalam banyak madzhab yang lain itu banyak komentar. Nanti yang bacanya ada yang gandul gitu. Dia nggak baca, cuma mulutnya aja kelihatannya baca. Jadi bareng semua. Saya baca surat Yasin, kok semuanya suaranya satu, jamaah. Kemudian yang kedua, yang satu baca, yang lain mendengarkan saja. Enak ya, seperti marilah kita mendengar bacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh, itu namanya membaca berjamaah. Orang yang membaca dapat pahala, yang mendengar juga dapat pahala. Yang baca satu aja. Dan itu dipraktikkan Rasulullah ketika minta kepada Ibnu Mas'ud, tolong bacain untuk saya. Untuk baca ayat Rasulullah mendengarkan gitu. Kalau yang mendengarkan lebih dari satu kan nggak apa-apa. Kemudian jamaah membaca berjamaah yang ketiga itu adalah membaca gantian. Yang pertama membaca, yang kedua mengulang dengan ayat yang sama. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang lain juga Ar-Rahmanir Rahim. Ayatnya sama, diulang-ulang. Dalilnya apa itu boleh? Jibril sama Nabi Muhammad di setiap Ramadan itu tadarusnya begitu, gantian dan ayatnya sama. Gitu. Jibril kadang baca, Muhammad kadang baca, simak-simakan gitu. Ya. Kemudian jenis tilawah berjamaah yang keempat itu adalah baca bergantian melanjutkan. Misalnya baca Al-Kahfi. Ayat pertama si A, ayat yang kedua si B, ayat yang ketiga si C. Ada berapa orang gantian, yang lain mendengarkan, tapi bacanya lanjut terus. Kalau yang ketiga tadi itu kan mengulangnya. Nah, itu 4-4-nya madzhab Syafi'i itu boleh. Yang makanya kalau ada yang mengatakan misalnya nih, bacaan yang suara satu itu bid'ah, yang baca dulu lah fatwanya Imam Nawawi. Tapi memang untuk jenis yang pertama itu banyak kritikan dari ulama yang lain, karena ketika membaca bersama-sama pada kualitas bacaannya berbeda, kan yang salah itu tidak diketahui. Ada jenis model kelima yang ini baru itu modelnya, khataman Al-Quran. Tapi satu orang dipasarkan 1 juz, 30 orang baca sendiri-sendiri. Ini juz 1, ini juz 2, juz 3, ngomong apa itu yang macam Dedi. Nah, ini model baru. Terus dianggap itu khataman Al-Quran, KI serah, enggak mendengar, dia cuma baca 1 juz saja. Dianggap itu khataman Al-Quran. Dari mana? Dia tidak membaca berjamaah, tapi baca wajib JWD yang satu itu, itu namanya enggak khataman, itu satu orang dapat 1 juz begitu. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Jadi niat kita itu sebenarnya kita bisa mainkan. Jenengan masuk masjid ini, para ulama Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu
masuk masjid itu bisa 8 niat yang dipasang. Jangan tinggal cari niat kebaikan dari 8 ya. Apa saja. Jangan juga bisa Pak masuk masjid cukupnya 2 rakaat. Sedangkan jangan tahiyatul masjid sama salat qabliyah, ya udah jadi satu aja. Lihat qabliyah plus tahiyatul masjid karena jangan berduduk. Jadi itu bisa. Dan itu juga di dalam madzhab Syafi'i yang masalah. Jadi penggabungan niat yang dibolehkan. Nah, ini nanti perlu pendalaman masalah fikih adalah apa saja yang bisa seperti itu. Yang sekadar Allah niat itu istimewa. Karena apa? Jangan belum bisa melakukan hal itu, tapi kalau niatnya sudah kuat, benar, nah itu nanti pahalanya bisa nyampe situ. Misalnya ada orang yang kepengen haji, ngumpulin duit, belum terkumpul atau misalnya belum jatahnya, gilirannya meninggal, itu jenengan sudah dianggap pergi ya. Karena kalau daftar sekarang 2060, saya kemarin iseng daftar. Saya sudah haji lah. Iseng daftar dapat porsi itu nomor tahun 2050 berapa? Ya, 2050 berapa? Kira-kira ditambahin umur saya tambah 56 dan 25 tahun nih. Jadi kira-kira saya umur 60 lebih lah. Ya gitulah ya, jamaah sekalian. Tetapi memang harus ada seriusnya gitu. Niat itu lain dengan kepengen Pak. Kalau kepengen haji sih tapi nggak ada duit, berarti itu baru kepengen itu belum. Kalau sudah betul-betul niat itu berarti dia sudah mulai bikin paspor, sudah mulai nyalangin gitu, atau sudah mulai gimana supaya dapat nomor porsi gitu, itu sudah niat gitu. Tapi kalau cuman kepengen tapi ada duit dikit mall belanja nggak mangkat itu. Nah itu berarti niatnya tidak kuat. Jangan kalau masuk masjid GSD niat kuatnya itu bersedekah, niat kuatnya Pak, itu mesti menyiapkan dari rumah. Warnanya apa? Tergantung kekuatan niat jenengan. Kalau niatnya kuat banget yang merah, dia banyak. Kan nggak ada nilai uang di atas merah misalnya. Nah roda malas sedikit itu, ya biru gitu. Nah nggak terlalu niat ya abu-abu, kuning, hijau aja, hijau kakian, kuning aja apa-apa. Nah ini berarti niat itu ditentukan oleh niat kita. Kalau kita betul-betul niat kuat, itu pahalanya sangat tinggi. Terima kasih Allah. Sampai yang terakhir saya sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Man sa'alullah asyhadata as-sadiqah ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi. Siapa yang meminta mati syahid tapi niatnya benar, maka dia akan disampaikan ke derajat mati syahid walaupun mati di atas tempat itu. Ada nggak jenengan yang berniat membela orang Palestina untuk mati di medan pertempuran? Niat aja lah, susah keluarnya niat. Bismillah niat. Nah, kalau niat berarti apa konsekuensinya? Jenengan olahraga supaya sehat. Jenengan kalau ada isu-isu Palestina itu semangat luar biasa. Kalau punya gaji sebagian untuk Palestina, memang begitu Pak. Kalau niatnya benar itu dia akan ada aksi. Tapi kalau niatnya cuma kepengen ini berarti niatnya nggak benar. Jenengan bisa jadi nanti disamakan dengan derajat insyaallah Abu Hamzah yang kemarin baru dibom bersama 400 orang lainnya itu mati syahid walaupun jenengan di Indonesia. Tapi ya itu tadi serius.
bukan niat terus aksi-aksi kita, aksi nyata gitu. Ya, itu bisa mengangkat kita ke derajat yang paling tinggi. Orang yang mati syahid Pak langsung bebas dari siksa kubur. Walaupun jenengan punya dosa yang kira-kira bikin jenengan mau disiksa di kuburan, langsung diampuni Pak. Terus bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarga. Itu yang paling penting Pak. Karena kebanyakan manusia sekarang itu butuh syafaat karena banyak tergelincir dari seluruh sisi kehidupan. Mudah-mudahan sedikit dari saya bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.